Sania, pasca penetapan sistem pemilu, bagaimana pantauan Anda di gedung Mahkamah Konstitusi? Silakan dengan laporannya. Memang seluruh awak media masih menunggu dibacakannya putusan terkait dengan gugatan terkait dengan pasal 168 ayat 2 Undang-Undang 7 nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang memang bunyinya merupakan untuk memilih anggota DPR dan juga DPRD, provinsi, kabupaten, dan juga kota yang dilakukan dengan menerapkan sistem proporsional terbuka. Dan saat ini memang kondisi di sini memang sedang ramai dan kita semua memang sedang siaga untuk menanti dibacakannya putusan ini. Karena memang pada saat ini tidak hanya putusan terkait dengan sistem pemilu saja yang akan dibacakan oleh hakim di Mahkamah Konstitusi, namun juga ada 3 perkara lainnya. Dan oleh karenanya ini masih menunggu. Dan sedangkan tadi ya Dina, saya di luar ini pada saat akan menuju ke Mahkamah Konstitusi memang ada beberapa jalan yang ditutup. Seperti ini untuk menghindari terjadinya demonstrasi dan lain sebagainya, terutama jalan menuju Istana Presiden RI. Dan mengapa hal ini penting? Mengapa perbedaan sistem pemilu proporsional terbuka dan juga tertutup menjadi penting? Hal ini karena apabila memang masih terbuka sistem pemilunya seperti yang memang sudah ada sejak tahun 2009 hingga tahun 2019, maka kita akan mencoblos nama calon legislatif dari masing-masing partai yang ada pada dicalonkan begitu. Namun apabila sistem proporsional tertutup, maka kita tidak menyoblos atau menyoret dari calon legislatifnya atau orang yang akan memimpin di parlemen nanti, namun kita akan memilih partainya. Dan mengapa hal ini menimbulkan dampak-dampak yang menimbulkan pro dan kontra, di mana salah satunya tadi yang telah disebutkan oleh Dina akan adanya terjadinya money politics atau politik uang, di mana apabila memang dari sekarang money politik yang terjadi adalah terjadi di calon legislatif berkisar atau sekeliling calon legislatif, sekarang nantinya apabila sistem proporsional tertutup maka money politics ini akan berpindah ke dalam partai, karena partai yang nanti akan memilih kader calon legislatifnya, dan hal ini maka akan menurunkan transparansi kepada publik dan ini akan menjadikan sistem demokrasi kita yang semakin melemah. Karena mengapa sistem proporsional terbuka ini diberlakukan? Karena memang agar sistem demokrasi ini lebih berjalan, karena apabila sistem demokrasi buruk maka ini akan berdampak secara signifikan terhadap kemajuan atau pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Apalagi sekarang karena indeks korupsi Indonesia ini yang menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau tahun 2019 sejak Pak Presiden Jokowi menjabat, maka ini pun akan menimbulkan atau menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga eksekutif dan juga lembaga legislatif, terutama dalam hal ini merupakan lembaga hukum dan juga lembaga presiden dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu kita akan selalu menunggu dan kita akan memantau bagaimana putusan dari Mahkamah Konstitusi terhadap dengan undang-undang sistem pemilu, khususnya terhadap proporsional terbuka ataupun tertutup. Dan kita harapkan yang terbaik terhadap putusan dari Mahkamah Konstitusi ini. Dan demikian dari saya akan kembali mengupdate kepada Anda, Dina, dan juga pemirsa apabila putusan nanti telah dibacakan. Kembali ke studio. Terima kasih atas informasinya, jurnalis CNBC Indonesia Shania Alatas melaporkan langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat.